Itu berada di wilayah suprarasional, kontrarasional, tetapi jangan lupa iman juga berada di wilayah hal-hal bahwa beriman dan mencobai Tuhan Allah itu memang mirip. Kadang-kadang saudara-saudara, banyak orang Kristen yang memahami bahwa iman itu hanya berada di wilayah suprarasional atau hal-hal yang kontrarasional. Makanya sering muncul jargon-jargon, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi tidak ada yang mustahil itu yang bagaimana? Memang betul, saya juga percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan apa saja yang di luar pikiran kita, tidak dapat dijangkau pikiran kita, bahkan bertentangan dengan akal kita. Tuhan bisa kerjakan. Saya percaya juga itu. Misalnya berdoa, didoakan hamba Tuhan, sembuh tanpa makan obat dan lain sebagainya. Itu mujizat. Saya percaya itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa Tuhan kerjakan seperti itu. Lalu kemudian kalau makan, makanan enak, daging-dagingan, tetapi sayang sekali pantangan dengan penyakit saya. Lalu kemudian tidak apa-apa, kita makan karena sudah didoakan, sudah dikuduskan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti sudah menyingkirkan segala bibit-bibit penyakit sehingga tidak akan membuat saya semakin sakit. Percaya saja dengan iman. Apakah betul? Bisa cocokkah dengan kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Ini salah, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan iman seperti ini. Tahu bahaya, tetapi masih melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang iman itu berada di wilayah suprarasional, kontrarasional, tetapi jangan lupa iman juga berada di wilayah hal-hal yang rasional, menggunakan akal sehat. Kita harus menggunakan akal sehat. Kita harus bijak, kita harus berhikmat. Tidak bisa tidak, karena ini adalah bagian dari iman. Ingat bahwa akal sehat itu Tuhan berikan, Tuhan ciptakan bagi kita supaya kita bijak dalam hidup ini. Bukan Tuhan berikan akal sehat supaya kita melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh, tidak. Tetapi supaya kita bisa berhikmat, kita bisa bijak. Nah, dalam Amsal 22 ayat 3 dan juga dalam Amsal 27 ayat 12 ini kalimatnya sama. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini jelas Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang beriman itu harus berhikmat, harus bijak. Kalau melihat malapetaka, harus dihindari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa beriman harus menggunakan akal sehat, harus bijak, harus berhikmat, jangan ceroboh. Nah, sehingga saya mau katakan saudara-saudara, memang hal-hal yang suprarasional, tidak masuk, yang di luar akal kita, tidak dapat dijangkau oleh akal kita, hal-hal yang kontrarasional bertentangan dengan akal kita, itu bagiannya Tuhan. Dan menggunakan akal sehat, bijaksana, berhikmat, itu bagian kita. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Karena memang ingat bahwa beriman dan mencobai Tuhan Allah itu memang mirip, hampir sama, saudara. Ya, misalnya saja, kan beriman itu kan percaya saja, beriman saja, pasti Tuhan melakukan, ya kan? Tapi mesti menggunakan akal sehat kita juga. Ya, kan sama dengan istilah orait labora, berdoa dan bekerja. Kita berdoa supaya Tuhan melakukan bagiannya, kita bekerja untuk melakukan bagian kita. Dan itu demikian juga dalam hal beriman.
bagian-bagian yang supra rasional yang tidak dapat dijangkau oleh akal kita, yang kontra rasional, yang bertentangan dengan akal kita, Tuhan bisa kerja. Itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita menggunakan akal sehat supaya kita bijak dalam